Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Mamer Ali. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang produksi metabolit mikroorganisme dengan teknik sel amobilisasi. Nah, yang pertama yaitu apa itu amobilisasi sel. Nah, amobilisasi sel dalam bioteknologi didefinisikan sebagai suatu cara yang digunakan untuk menempatkan secara fisika atau kimia suatu sel, organel, enzim, atau protein lainnya ke dalam suatu penyangga seperti media padat, matriks, atau membran. Nah, amobilisasi sel ini dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan stabilitas dan membuat sel, organel maupun enzim ini dapat digunakan secara terus-menerus. Berikutnya yaitu metode amobilisasi sel. Yang pertama yaitu metode ikatan antar polimer, di mana pada metode ini dinding sel mikroba yang mengandung gugus amin bebas dan gugus karboksil akan berikatan secara silang dengan senyawa seperti glutaraldehid atau toluen diisosianat. Nah, sel mikroba juga dapat diamobilisasi melalui ikatan ion dengan senyawa polielektrolit. Nah, metode kedua yaitu metode kopolimerisasi. Nah, metode kedua ini merupakan pengembangan dari metode pertama tadi, di mana sel yang akan diamobilisasi ditambahkan dengan senyawa spacer seperti gelatin, albumin ke dalam suspensi. Kemudian sel diamobilisasi dan dilanjutkan dengan metode ikatan antar polimer. Yang ketiga yaitu metode ikatan kovalen. Nah, metode ikatan kovalen ini di mana sel akan berikatan secara kovalen dengan gugus reaktif pada matriksnya, atau sel ini akan berikatan dengan senyawa penghubung antar sel dan matriksnya. Nah, yang keempat yaitu metode adsorpsi. Nah, di mana metode ini didasarkan dengan afinitas mikroba kepada permukaan padat. Nah, hal ini terjadi secara alami. Misalnya, mikroba menempel pada permukaan pasir, permukaan tanah, di gigi dan semacamnya. Nah, reaksi yang terjadi ini disebut sebagai reaksi elektrostatik. Yang kelima atau yang terakhir yaitu metode penjerapan. Nah, metode ini merupakan metode yang paling umum digunakan untuk amobilisasi sel. Nah, metode ini digunakan atau dilakukan dengan cara memerangkap sel mikroba ke dalam matriks polimer. Nah, berikutnya yaitu teknik pembuatan amobilisasi sel. Nah, diantaranya yaitu disintegrasi sel ke dalam blok-blok polimer secara mekanik. Nah, cara ini akan membuat keseragaman partikel yang rendah. Teknik berikutnya yaitu membekukan sel dengan matriksnya. Kemudian ukurannya diperkecil dengan pemotongan. Cara ketiga yaitu dengan membuat sel menjadi manik-manik atau butiran-butiran kecil bersama-sama dengan matriksnya. Nah, yang berikutnya yaitu matriks amobilisasi. Itu terbagi atas dua, yaitu polimer sintetis dan polimer alami. Nah, polimer sintetis biasanya dipilih karena ingin
mendapatkan fisika kimia dari matriks tersebut. Nah, contoh dari polimer sintetis yaitu resin epoksi. Matriks berikutnya yaitu polimer alam. Nah, polimer alam ini memiliki keunggulan dari polimer sintetis. Mengapa demikian? Nah, karena polimer alam ini dapat diterima oleh semua jenis sel. Contoh dari polimer alam ini yaitu alginat. Baik, mungkin hanya itu dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.